sulit sekali menghindarkan penempatan orang-orang dekat, tim-tim sukses, relawan pada posisi-posisi tertentu yang memang kadang-kadang kita melihatnya tak layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di hari pertama mengawali minggu ini, Senin tanggal 14 November 2022, kita kembali dapat berjumpa di channel YouTube Bustami Narda Official ini. Saya berharap agar seluruh pemirsa mengawali minggu ini dengan penuh semangat, dengan penuh optimis. Dan saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga sahabat seluruhnya selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, beserta keluarga. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, kalau semalam sahabat terjebak macet di kilometer 24 jalan tol Merak Jakarta, dan sebaliknya Jakarta Merak, saya juga ada di sana semalam. Seperti kita ketahui, macet itu memang karena air sungai meluap ke atas sampai ke jalan akibat hujan yang deras sekali turun. Masih untung yang dari arah Merak ke Jakarta, saya kebetulan dari Tangerang menuju Jakarta, masih untung kena bisa jalan lambat-lambat, sebab air yang meluap itu hanya sebelah kiri jalan yang parah. Kalau sebelah kanannya masih bisa dilewati lambat-lambat. Yang lebih kasihan kita teman-teman yang dari arah Jakarta ke Merak atau Jakarta Tangerang. Itu macet total, mobil tidak bisa bergerak. Menurut informasi yang kita dengar dari pesawat radio semalam, itu akibat jalan di kilometer 24 dari arah Jakarta ke Merak atau Tangerang itu airnya memenuhi badan jalan, sehingga mobil yang kecil-kecil, mobil pribadi tidak bisa lewat. Sebenarnya truk masih bisa lewat, tetapi ketika mobil pribadi sudah di depan semuanya, di tempat di dekat air yang meluap itu, mobil pribadi tidak bisa berjalan karena airnya tinggi, sehingga truk-truk yang ada di belakangnya juga tidak bisa jalan, sehingga macet total, tidak bisa bergerak sama sekali. Itu yang terjadi semalam. Jadi agak terasa lelah juga pagi ini. Sahabat, saya ingin pagi ini menemui sahabat dengan sebuah informasi yang disampaikan oleh ICW, Indonesia Corruption Watch. ICW menyorot sejumlah jabatan di pemerintahan sekarang yang diisi oleh katakanlah tim sukses, relawan, orang-orang yang telah berjasa kepada Pak Jokowi Ma'ruf ketika Pilpres lalu. Dan memang sudah bukan rahasia lagi, selama ini ketika pejabat negara seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, kalau dia berhasil memenangkan Pilpres atau memenangkan pilkada, itu yang menempati posisi-posisi di pemerintahan biasanya tentu orang-orang yang dianggap telah berjasa untuk memenangkannya.
Walaupun relawan namanya, relawan itu kan sukarela, tidak mengharapkan pemberi sama sekali. Tetapi kita tahu bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Ketika yang diperjuangkannya menang, biasanya yang namanya relawan juga ingin menempati posisi-posisi tertentu. Dan ini bisa saja sebagai balas jasa atau balas budi. Dan ini sekarang disorot oleh ICW. Coba kita baca beritanya. Tempo.co menurunkan berita di bawah judul ICW catat ada 67 pendukung Jokowi isi kursi kabinet hingga komisaris BUMN. Berita ini hari kemarin, Minggu 13 November 2022. Kita bacakan ya. Tempo.co Jakarta. Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana mengatakan pihaknya mencatat ada 67 pendukung politik pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin yang mengisi jabatan kabinet hingga komisaris BUMN atau anak perusahaannya sejak pasangan tersebut dilantik pada 2019. Kurnia Ramadana mengatakan sejak 2019 sampai hari ini ICW mencatat setidaknya 21 orang menduduki kursi kabinet Jokowi Ma'ruf. Sedangkan 46 orang mengisi komisaris di BUMN atau anak perusahaannya. Berdasarkan catatan ICW, setidaknya ada 21 kursi kekuasaan kabinet yang diberikan kepada orang tim kampanye nasional TKN Jokowi Ma'ruf maupun pendukung politiknya sejak dilantik 2019 hingga saat ini. Kata Kurnia Ramadana dalam konferensi pers virtual evaluasi 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin yang digelar ICW Ahad 13 November 2022. Ia mengatakan memburuknya tata kelola pemerintahan dalam hal konflik kepentingan juga terjadi di perusahaan plat merah atau BUMN. Menurut Kurnia, ICW mencatat banyak sekali jabatan pengawas perusahaan atau komisaris BUMN yang dibagi-bagikan kepada pendukung Jokowi sejak dilantik, yang kemungkinan dipilih Menteri BUMN atas persetujuan Presiden Jokowi. Jumlahnya kalau kami lihat kurang-kurangnya ada 46 orang pendukung politik Pak Jokowi, baik dari TKN maupun organisasi tertentu atau organisasi relawan tertentu yang menjadi komisaris BUMN atau anak perusahaannya hingga hari ini, tutur Kurnia. Ia tidak menyampingkan bahwa angka ini akan bertambah mengingat banyaknya BUMN dan anak perusahaannya. Setidaknya kami mendapatkan data dari 2019 sampai 2022 ada 46 pendukung Jokowi Ma'ruf Amin yang mendapat jatah sebagai komisaris, tuturnya. Kurnia mengatakan bagi-bagi jatah ini adalah konflik kepentingan yang masih merajalela dan dibiarkan selama 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Pasalnya, praktik penyubur konflik kepentingan akan memperburuk tata kelola pemerintahan, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia mengatakan Presiden Jokowi membiarkan atau bersikap permisif terhadap isu konflik kepentingan selama kepemimpinannya. Kita tahu konflik kepentingan adalah pintu masuk tindak pidana korupsi, kata Kurnia. Sahabat, saya coba menghangatkan suasana pagi dengan menghirup teh manis hangat. Memang sahabat sekalian, seperti kita singgung tadi, sulit sekali menghindarkan penempatan orang-orang dekat, penempatan tim-tim sukses, relawan pada posisi-posisi tertentu yang memang kadang-kadang kita melihatnya
tak layak dan tak lebih dari sebuah bentuk balas budi saja. Tetapi bagaimana lagi, itulah negara kita Indonesia. Sulit sekali tampaknya menghindarkan negeri ini dari bentuk-bentuk seperti yang disorot oleh ICW ini. Walaupun kita tahu dulu Pak Jokowi ketika kampanye mengatakan tidak akan bagi-bagi jabatan. Di samping sejumlah yang lain yang beliau ungkapkan seperti tidak akan impor, tidak akan menaikkan harga BBM dan lain sebagainya. Tapi memang yang namanya politik, tidak semuanya janji-janji dan komitmen-komitmen itu bisa ditepati setelah menduduki jabatan. Sebab suasana ketika berusaha untuk mencapai kekuasaan berbeda jauh dengan suasana ketika telah mendapatkan kekuasaan. Dan inilah yang membuat rakyat kecewa terus dari era ke era. Untung saja kita bangsa Indonesia adalah termasuk bangsa yang pelupa. Dari kampanye ke kampanye biasanya rakyat kita lupa apa yang diucapkan seorang tokoh, seorang calon ketika kampanye saat ini. Misalnya nanti di tengah perjalanan rakyat akan kesal, kecewa, bohong aja apa yang disampaikannya, misalnya tidak ditepatinya janji-janjinya hanya untuk mendapatkan suara aja dulu. Itu bagian dari celetuk atau luapan kekesalan rakyat kepada pemimpin yang memenangkan persaingan ketika pesta demokrasi. Tetapi ketika dia kampanye lagi nanti 5 tahun kemudian, biasanya rakyat kita lupa. Sehingga lagi-lagi itu lagi yang dipilih. Padahal di tengah perjalanan kesal sekali ya, bahwa janjinya tidak ditepati, banyak bohongnya misalnya. Dan itulah kita. Dan ini bisa jadi bukan saja kita bangsa pelupa, tapi bisa jadi ini karena kita bangsa pemaaf. Maafkan sajalah. Kita kan tahu dia dulu bicara begitu, tetapi dalam perjalanan kekuasaannya realitanya begini. Ketika dia kampanye lagi seperti mengemis, buat lagi janji baru, ya mungkin juga maafkan aja lah, pilih lagi dia. Itu mungkin. Jadi kita, kalau kita tidak bangsa pelupa, mungkin kita bangsa pemaaf. Walaupun bagaimana, mungkin sangat menyakitkan kemenangan seseorang yang berkali-kali atau kemenangan dia dan pewarisnya setelah dia bukan disebabkan karena bangsa ini bangsa pelupa, bukan juga disebabkan karena bangsa ini bangsa pemaaf, tapi yang paling memprihatinkan kalau kemenangan yang berkali-kali karena permainan curang. Waktu pemilihan ini jangan hendaknya sampai terjadi. Karena kecurangan, karena menghalalkan segala cara. Dan ini kita temui dengan gamblang di era Orde Baru. Itulah sebabnya era Orde Baru itu dulu puncak atau klimaknya adalah menjatuhkan Orba karena rakyat tidak tahan lagi dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru waktu itu setiap adanya pemilu. Seakan-akan tidak ada aja artinya orang memilih itu. Karena permainan yang dilakukannya untuk mencurangi pemilu itu di saat berlangsung pemilu.
mulai kecurangannya mengkondisikan agar yang tidak pro penguasa dicari-carikan halangan agar dia tidak pergi ke TPS. Kalaupun dia pergi ke TPS, dicarikan akal supaya suaranya tidak sah. Maka kita mengenal dulu di era Orde Baru, ada yang pakai kuku menghitung di TPS. Dilihat kalau yang tidak memilih penguasa waktu itu, partainya dulu kan partai yang dipilih cuma. Kalau yang tidak memilih partai penguasa waktu itu dirobek. Nah, tidak sah itu. Tidak juga itu, belum habis juga lagi. Dikumpulkan suara dari TPS ke kecamatan, suaranya sudah bertukar. Dari kecamatan ke kabupaten, suaranya sudah berubah. Begitu selanjutnya. Jadi memang kecurangan demi kecurangan itu yang memuakkan rakyat di era Orde Baru. Sehingga puncaknya tahun 98 terjadilah upaya menjatuhkan dari rakyat. Sudah tidak tahan rakyat waktu itu lagi yang curang-curang. Jadi kita tentu berharap di era reformasi ini jangan sampai terjadi kecurangan pemilu. Kalau kecurangan terjadi nanti, rakyat akan bosan, akan muak, dan akibatnya nanti akan menjadi puncak gunung es. Ini yang perlu mungkin diwaspadai. Sebab kalau berkuasa kita tentu bisa dikondisikan semuanya. KPU bisa dikondisikan, Bawaslu bisa dikondisikan, penitia ini, penitia itu bisa dikondisikan. Semuanya bisa dikondisikan. Lalu kita orang berkuasa. Tetapi mungkin tidak bisa dikondisikan satu saja. Kehendak yang maha kuasa. Sebab kita di dunia ini hanya penguasa. Di atas penguasa itu ada namanya maha penguasa. Yang maha berkuasa. Kalau yang maha berkuasa menghendaki, percayalah, yang berkuasa tidak akan bisa berbuat apa-apa. Biasanya kalau telah melewati batas, barulah yang maha kuasa itu mengambil tindakan. Sekarang contoh sudah ada. Seorang jenderal bintang 2, Kadif Propam lagi, Kepala Satgasus lagi, Irjen Ferdi Sambo. Kalau menurut akal sehat kita, tidak mungkin seorang jenderal bintang 2 Ferdi Sambo akan berada dalam kondisi yang sehina sekarang, yang setersungkur sekarang. Tapi ketika yang maha berkuasa berkehendak, begitu jadinya. Dan kalau dengan akal sehat dulu kita juga tidak masuk akal Pak Harto akan turun dengan cara demikian. Orde Baru akan tumbang dengan cara demikian, tidak masuk akal dulunya sedikit pun. Semuanya dikendalikan oleh Pak Harto. Dia seorang jenderal bintang 5. Orang jenderal biasanya bintang 4, dia bintang 5. Jenderal besar. TNI Polri itu di bawah kendali dia semuanya. Seluruh aparatur pemerintahan di bawah kendali dia. Bahkan MPR, DPR itu di bawah kendali dia. Waktu itu tuh DPR itu kan stempel aja itu. MPR itu tukang ngangguk-ngangguk aja. Itu aja. Tetapi apa yang terjadi? Pak Harto turun dengan sangat hina. Orde Baru jatuh dengan sangat hina. Menyebut Orde Baru aja orang takut waktu itu. Apalagi menyebut Pak Harto.
Dan ini kemungkinan besar karena Pak Harto, kroninya dan Orde Baru itu telah melewati batas. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.